Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in wafaqana subhanahu lil qiyam bi syukriha. Ketika Allah memberi taufik kepada kita, membimbing kita lil qiyam bi syukriha, sehingga kita bisa mensyukuri, sehingga kita bisa melakukan syukuran bimahasinil af'ali, dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang baik, wal aqwal, dan perkataan-perkataan. Ketika kita mendapat taufik dari Allah yang layak untuk kita syukuri, karena kita bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan atau perkataan-perkataan yang baik, bisa menolong orang, bisa membantu orang, bisa segala macam kebaikan. Fadzalika min fadlihi wa karamihi. Itu adalah karena fadlnya Allah dan karena karamnya Allah, karena kebaikan Allah lah, karena kita mendapat bimbingan dari Allah. Wa in sarafana an syukriha, ketika kita dijauhkan oleh Allah dari mensyukuri nikmatnya, biduhuri masawi af'alina, dengan sebab tampilnya berbagai keburukan-keburukan perbuatan kita, fa biqahrihi wa adlihi, maka itu adalah karena kekuasaan Allah, karena kepemaksaan Allah dan keadilan Allah. Ketika kita bisa berbuat baik, itu kita lagi disayang Allah. Ya, kita lagi dikaruniai oleh Allah dengan sebab karunia Allah dan kemurnian Allah. Akan tetapi ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan, itu karena keadilan Allah. Ini orang sampai sekarang masih bingung sekali. Apa benar ketika kita melakukan kejahatan itu karena kita dipaksa oleh Allah berbuat jahat? Atau kita berbuat kejahatan bukan dari Allah, dari kita? Ini menjadi masalah. Sebab ada hal yang tidak layak kita nisbatkan kejahatan kepada Allah, kan itu persoalannya. Tetapi ketika kita katakan bahwa kalau baik dari Allah, kalau buruk dari kita, berarti Tuhannya ada berapa? Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan agama Mazdak ini, agama di versi zaman dahulu, versi kuna. Mereka meyakini Tuhan ada dua, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Dan selama berperselamanya mereka berperang, ya, bertempur yang gak pernah habis. Ini kan kita kan tidak konsekuen. Dalam rukun iman kita yang ke-6 dikatakan antu'mina bil qada'i wal qadari, atau bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dari siapa, buruk dari siapa. Tapi pantas beli gue salah gawe barang beli bener kok. Ini persoalannya. Ditambah lagi di ayat Al-Quran sendiri kita diberi petunjuk, fa asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Kalau baik itu dari Allah, kalau jahat dari manusia. Nah, di sini makanya perlu dijelaskan bahasa syariat, bahasa sopan santun, bahasa tata krama. Beli pantas ngarani gusolo gawe jahat ya. Ya kan begitu. Tetapi bahasa hakikat ya tidak bisa tidak, kita harus mengatakan apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendaknya. Kan begitu salah. Jadi itu wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, itu bahasa tata krama. Jadi secara syariat mah kita tidak boleh mengatakan bahwa saya disuruh oleh Allah mencuri ini. Tapi ketika kamu menolong orang, katakan saya disuruh Allah, benar. Dan ini diskusi ini sampai sekarang belum selesai. Mu'tazilah jelas dia berlogika, Tuhan tidak intervensi, Tuhan tidak punya qada dan qadar, nggak ada. Kita tidak ada rukun iman yang 6 menurut Mu'tazilah, nggak ada qada qadar. Mu'tazilah mah jelas untuk keluar dari kesulitan ini.
persoalannya. Jadi gimana Tuhan mencipta makhluknya sampai jadi, ditiupkan roh ke dalamnya, dikasih potensi-potensi, dikasih bakat-bakat, difasilitasi dengan logika, dengan rasa, didukung dengan perasaannya, akalnya, pikirannya, energinya, ya, sehingga manusia bisa bergerak, bisa berbuat, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa melihat. Selesai sempurna, cul. Tuhan sudah tidak melakukan intervensi. Jadi semua akibat yang dihadapi manusia adalah disebabkan karena keputusannya sendiri. Tuhan tidak menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka, tetapi manusia diberi kekuatan, dikasih energi, dia memilih, dia berbuat. Kalau dia baik dikasih pahala, kalau dia berbuat jahat dikasih siksa. Itu saja. Ini Mu'tazilah. Dan menurut saya orang Indonesia sudah jadi Mu'tazilah semua nih. Itu masalahnya. Tetapi secara realita, bukan teori tapi real, itu kan berteori. Secara realita, saya sehari-hari itu saya merasakan dan saya mengerti saya nggak bisa apa-apa kok. Bisanya saya bisa ya karena dikasih bisa oleh Allah. Ketika saya tidak bisa ya karena saya tidak dikasih bisa. Kalau memang kita bisa menentukan nasib kita, saya kira apa kacaunya. Saya punya bukti lain lagi dari sisi yang lain bahwa Allah tuh berintervensi kok dalam kehidupan kita nih. Tidak dilepas begitu saja seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah. Saya memberikan contoh kehidupan pribadi saya. Kita lahirnya ning kertas maya karepe sapa. Saya tidak pernah mengusulkan lahir kertas maya. Bahkan saya lahir ke dunia juga saya tidak pernah membuat proposal kok. Iya kan? Saya keluar dari perutnya Ibu Haji Zainab, oli milih siapa? Kita jadi lanang, oli milih siapa? Sampai tekang arahnya kita Abdul Syakur ke duduk oli milih kita aja. Saya dipaksa nama kamu Abdul Syakur dan saya terima. Bikin ke? Iya kan? Sampai tekang penyakitnya tidak pernah saya bercita-cita pengen penyakit itu kok. Sampai nanti saya mati pun tidak boleh memilih bagaimana saya mati, harus sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Artinya, dan kita tidak pernah memilih. Nah ini saya. Nah kalau kamu sama enggak? Ya pada mana? Jadi di mana wilayah pilihan Anda? Kalau kita melihat realita, fakta di lapangan, kita tidak punya daya upaya apa-apa. Dan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Semuanya di tangan Allah semuanya. Kita hanya menjalaninya saja, apapun menjadi keputusan Allah. Itu seperti itu. Kita bandingkan lagi. Lalu apa artinya Allah menyuruh kita beriman kalau kita sudah ditentukan kafir? Mungkinkah Allah sia-sia? Itu logika. Jadi supaya ada keadilan bahwa orang ketika berbuat baik maka wajib bagi Allah untuk memberi pahala. Makanya wajibu alaihi. Itu bahasa Mu'tazilah. Wajibu yang wajib alaihi ingatasi Gusti Allah. Gusti Allah harus membayar. Ketika orang berbuat jahat Allah harus menghukum dia. Itu persoalannya. Tapi Allah tidak boleh menentukan.